Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemurahan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes, Lord. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi perihal iman atau percaya penuh kepada Tuhan gitu ya. Saya samakan iman itu dengan percaya penuh, bukan sekedar percaya gitu ya, tapi betul-betul percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada kekuatannya, kepada kesetiaannya, juga terhadap janji firman-Nya gitu. Saya percaya nggak kebetulan ada atau terjadi segala hal yang ada di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini gitu ya. Tema ini saya sudah dapatkan kurang lebih 2 minggu ya, atau jalan 2 minggu gitu. Dan saya mempersiapkannya karena saya sangat percaya bahwa pesan sharing kali ini juga untuk saya gitu ya. Saya nggak mau menjadi orang yang melayani atau memberitakan firman Tuhan, tapi saya nggak hidup di dalamnya. Termasuk dalam hal ketaatan, menjadi pelaku firman, juga dalam hal teladan iman gitu ya. Sekalipun saya belum ada apa-apanya gitu ya soal beriman dibanding dengan orang-orang hebat di luar sana, terlebih para tokoh Alkitab gitu. Tapi paling tidak kita bisa menjadi saksi dari apa yang kita bagikan. Itu sih prinsip saya gitu. Jadi saya sambil mempersiapkan sharing ini, saya seperti belajar tentang iman, tentang percaya gitu ya. Percaya penuh kepada Tuhan. Sambil saya mempersiapkan capas, saya malah berpikir bahwa capas untuk sharing kali ini adalah salah satu capas terbanyak gitu ya. Sekalipun nanti tidak semuanya dimuat dalam video gitu ya. Tapi saya bagikan pada capas untuk dibaca, karena kalau membacakan bisa cepat gitu. Sesuai dengan judul, bahwa hal lain yang Tuhan minta dari kita selain ketaatan adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Keyakinan kita kepada Tuhan. Nanti pada capas bisa dibaca, lalu kita yang sudah bertekun dalam pembacaan firman bisa baca pada Alkitab apa yang saya bagikan pada sharing gitu ya. Bahwa dari dulu juga dari perjanjian lama Tuhan mempermasalahkan tentang iman seseorang gitu. Tuhan murka kepada bangsa Israel bukan cuma karena ketidaktaatan mereka, bukan cuma karena ketidaksetiaan mereka, tapi juga ketidakpercayaan mereka. Jadi ketiga hal-hal ini ya termasuk kekudusan ya, ketaatan versus ketidaktaatan berarti ya, kesetiaan atau ketidaksetiaan, kekudusan atau kecemaran, kenajisan, termasuk kepercayaan ini versus ketidakpercayaan ini
juga adalah hal yang sangat mengganggu hati Tuhan. Nanti bisa baca. Tadi saya katakan kita yang bertekun membaca firman Tuhan, apalagi membacanya nggak cuma sambil lalu, pasti langsung connect dengan apa yang saya katakan. Enaknya sih gitu ya. Jadi salah satu salah satu ke eh, manfaat ya, manfaat atau kegunaan bagi orang yang baca firman itu cepat connect, cepat klik, nyambung sama sharing yang dibagikan atau khotbah yang dibagikan karena udah tahu kan. Jadi seperti saya kalau dengarkan khotbah atau sharing itu tinggal dapatkan tinggal mau ambil rema atau pewahyuan dari seseorang aja. Jadi ayat-ayat firman-Nya itu udah tahu di dalam otak gitu ya. Udah udah hafal walaupun tidak persis 100% gitu. Jadi enaknya sih ketika saya berbagi sharing kayak gini, kita yang sudah membaca Alkitab, terlebih kita yang para sahabat setia yang udah lama membaca firman, udah bolak-balik, mestinya langsung nyambung gitu ya dengan apa yang saya katakan. Betul apa tidak bahwa dari perjanjian lama, dari zaman dulu, dari zaman uh, uh, Musa, bahkan dari zaman Abraham, Tuhan itu mempersoalkan atau menganggap penting hal-hal seperti ketaatan, kekudusan, kesetiaan, dan juga kepercayaan penuh kepada Tuhan. Saya tulis beberapa teladan tokoh Alkitab di sana, seperti Abraham yang sudah tidak asing lagi bagi para pembaca Alkitab gitu ya. Teladan Daud, teladan Daniel dan juga Hizkia gitu. Salah satu hal yang membuat mereka menjadi luar biasa, menjadi istimewa di hadapan Tuhan, termasuk Yosua dan Kaleb kan. Yosua dan Kaleb kan uh, percaya penuh ketika Yosua dan Kaleb di ditugaskan oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka percaya penuh terhadap janji Tuhan bahwa itu adalah tanah perjanjian. Mereka yakin bahwa uh, Tuhan akan menggenapi janjinya, akan memberikan tanah perjanjian itu, akan bisa menduduki tanah perjanjian itu di tengah fakta yang sangat bertentangan gitu ya. Di tengah uh, orang-orang enak yang jauh lebih besar, bangsa-bangsa yang lebih kuat daripada mereka, tapi mereka percaya gitu, mereka percaya penuh, dan itu yang membuat Yosua dan Kaleb menjadi uh, menjadi istimewa di mata Tuhan, dan selanjutnya bisa menyaksikan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Memang ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya, sebab uh, kita cenderung menggunakan logika kita. Sementara percaya penuh itu kan percaya kepada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Percaya pada mukjizat Tuhan, bukan pada keterbatasan kita. Bukan pada apa yang kita lihat, tetapi pada kekuatan dan janji Tuhan gitu. Apalagi kalau kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah uh, di tengah-tengah uh, uh, proses penantian doa, kita seolah-olah uh, kita melihat seolah-olah Tuhan gak bekerja, belum terbuka jalan, itu akan semakin membuat kita sukar untuk mempercayai janji Tuhan. Kalau keadaannya baik-baik saja sih, itu akan memudahkan kita mempercayai
kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, apalagi kita sedang menikmati berkat Tuhan, semuanya berjalan lancar, kita akan sangat mudah untuk mengucap syukur, untuk berkata amin, puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika kita di tengah-tengah pergumulan, seperti tadi saya katakan, kita sedang menantikan janji Tuhan, Tuhan seolah-olah nggak ada. Kan pada rekomendasi video dikatakan, kalau kita belum melihat janji Tuhan, belum melihat jalan eh, yang Tuhan nyatakan, itu bukan berarti Tuhan nggak menyertai. Tapi Tuhan sedang proses gitu ya. Luar biasa pesan rekomendasi video tersebut gitu. Terus saya juga tadi seperti yang saya katakan ya, nggak ada yang kebetulan dalam eh, hidup ini. Jadi ketika saya mempersiapkan tema ini kurang lebih 2 minggu, saya kaget ketika dengarkan rekomendasi video yang saya bagikan. Itu juga berbicara tentang iman. Dan saya pun sedang diperhadapkan dengan kondisi yang memang uh, uh, memaksa untuk upgrade iman sendiri gitu. Dan uh, saya harus belajar beriman, saya harus upgrade iman saya kepada Tuhan, percaya penuh saya kepada Tuhan, dan saya boleh bersaksi nanti dalam sharing ini gitu. Itu yang tadi saya katakan bahwa memang gak mudah. Ngomongnya sih mudah, apalagi kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, semuanya berjalan lancar. Tapi kalau uh, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, seolah bertentangan, uh, 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 ber, bertolak belakang dengan apa yang kita alami, itu akan semakin sukar bagi kita untuk mempercayai janji Tuhan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Yosua dan Kaleb juga diperhadapkan dengan fakta yang sulit gitu ya. Makanya lebih banyak yang nggak percaya tentang janji Tuhan. Demikian juga dengan Yosua yang dibagikan pada rekomendasi video. Dia mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan. Tapi apa yang dialami itu justru lebih lebih berat daripada uh, uh, lebih berat daripada uh, daripada uh, proses untuk menuju pada penggenapan janji itu gitu ya. Jadi fakta yang ada di depan mata yang dialami itu seolah ingin menggugurkan, me, ya menimpuk gitu ya, atau me, menggencet, mematikan semua harapan, semua kekuatan Tuhan, karena pikiran kita kemudian dilemahkan oleh oleh apa ya, oleh logika kita, oleh apa yang kita lihat, terlebih ditambah dengan apa yang kita alami. Tapi kita harus belajar percaya. Nah, itulah uh, uh, itulah salah satu nilai yang Tuhan lihat justru dari seseorang. Nanti pada saat pas baca bahwa di sana bahkan dikatakan bahwa kalau nanti Tuhan datang ke bumi, apakah Tuhan menemukan iman? Kita pun diselamatkan karena iman. Jadi selain tadi saya katakan, selain selain ketaatan sebagai syarat untuk untuk melihat kegenapan janji Tuhan, untuk sampai ke tanah perjanjian, selain kekudusan sebagai syarat untuk melihat wajah Tuhan, tapi juga kepercayaan gitu. Saya coba renungkan gitu ya. Ketika kita misalnya berbicara kepada seseorang tentang sesuatu, tentang fakta tertentu, tapi orangnya nggak percayaan gitu ya, nggak percayaan, padahal sudah banyak orang yang bersaksi. Contohnya bersaksi tentang surga, tentang neraka gitu ya, atau tentang suatu keadaan, tapi nggak percayaan gitu. Gimana rasanya
uh, uh, hati kita gitu ya. Pasti jengkel dengan orang tersebut gitu ya. Kalau orangnya itu bawaannya nggak percayaan gitu. Atau kalau kita sedang menguatkan seseorang bahwa kamu harus percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan penjawab doa, tapi nggak percayaan gitu. Itu kan menyebalkan. Sama, Tuhan juga sama. Punya hati yang yang perasaan yang sama gitu. Makanya kalau kalau nanti baca di Perjanjian Lama, Tuhan sangat murka, dan saya tulis pada capas, Tuhan murka dengan ketidakpercayaan orang Israel. Justru karena ketidakpercayaan hampir semua orang Israel yang keluar dari Mesir lah, akhirnya mereka, selain ketidaktaatan mereka, sikap mereka, gerutu mereka, sungut-sungut mereka, tapi juga kan mereka nggak percaya. Padahal udah rasakan banyak kali mujizat, bahkan mujizat yang terbaru yang mereka alami, tapi mereka tetap nggak percayaan. Itu kan seperti orang yang apa ya, tidak menganggap dan tidak mengakui Tuhan. Sampai saya ada quote ketika sambil mempersiapkan sharing ini, merenungkannya, saya tulis bahwa pengakuan kita eh, percaya penuh kepada Tuhan itu justru sebagai bentuk pengakuan kita terhadap adanya Tuhan yang adalah roh yang memenuhi segala ruang. Kita harus percaya. Kita harus percaya dan itu harus belajar dan ya belajar percaya, tapi belajar percaya ini nggak buta ya. Harus ada sumbernya. Saya tulis di capas sumber iman itu dari pembacaan firman Tuhan. Itu kenapa orang Kristen harus baca firman. Lalu sumber iman yang kedua adalah dikaruniakan oleh Roh Kudus gitu ya. Nah, yang tadi saya katakan bahwa tapi orang harus belajar percaya. Di Capas saya katakan bahwa saya bagikan tentang Abraham. Gak masuk akal dan janji Tuhan itu. Kenapa? Karena janji Tuhan yang besar terlalu besar ya dalam tanda kutip ya bagi manusia ya. Ya bagi manusia nggak usah pakai tanda kutip, terlalu besar. Keturunannya akan menjadi seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir yang tidak terhitung. Sementara fakta dirinya juga kan secara usia sudah tidak lagi me, me, memungkinkan untuk hal itu gitu. Tapi kan memang Tuhan itu adalah Tuhan ketidakmustahilan gitu ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Justru itulah bedanya. Manusia itu terbatas. Sementara Tuhan itu tidak terbatas. Nah, kita harus belajar percaya kepada apa yang ada di dalam diri Tuhan. Bahwa dia kan maha kuasa gitu. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan. Lalu hal itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Jadi apa yang Tuhan selidiki di dalam hidup kita, selain tadi saya katakan ketaatan, kekudusan, kesetiaan, tapi juga iman, percaya penuh terhadap janji Tuhan, percaya penuh kepada kekuatan Tuhan, percaya penuh kepada kesetiaan Tuhan gitu. Itu harus dilatih, harus belajar percaya. Itulah kenapa Tuhan perintahkan Musa untuk menulis di dalam tongkat itu kan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Remanya salah satunya adalah bahwa apa yang ketika kita dalam pergumulan, kita harus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang pernah kita alami. Jadi kalau kita dalam pergumulan, kita harus ingat ke belakang, bukan berarti hidup di masa lalu ya. Kita harus ingat pertolongan Tuhan di waktu yang lalu. Perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita di hari-hari yang kita sudah lewati. Bagaimana Tuhan tolong kita. Kita harus ingat itu ketika kita dalam pergumulan. Supaya kita berkata kalau di waktu yang lalu Tuhan pernah tolong saya, bahwa Tuhan pasti tolong saya.
Ada juga rema yang saya dapatkan ketika baca Hakim-Hakim gitu ya. Ketika Israel berbuat dosa, mereka ditinggalkan oleh Tuhan, mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka dan bangkitkan hakim. Saya dapatkan rema sederhana tapi luar biasa. Orang Israel yang berbuat jahat saja, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Diri kita, sebelum kita sekarang mulai belajar tentang Tuhan, kita sekarang sudah, kita ya, dalam pandangan saya, kita yang membaca firman sudah berada pada tahap sungguh-sungguh mulai mengenal Tuhan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh, mulai belajar taat, mulai berkomitmen untuk belajar firman-Nya, menjadi pelaku firman. Dulu saja kita, ketika kita berdosa, Tuhan banyak sekali tolong. Saya katakan pada diri saya untuk menguatkan saya, selain mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu ya. Saya katakan, sedangkan dulu saya berdosa saja Tuhan tolong. Sekarang sudah belajar hidup taat, belajar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, belajar bersungguh-sungguh. Apalagi saya melayani Tuhan. Masa Tuhan gak tolong? Harus belajar percaya. Harus menguatkan diri kita. Nah, tadi saya sudah sempat katakan, kita kalau mau belajar percaya, kita harus ingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Ada juga yang saya jadikan cara untuk membangkitkan iman saya. Selain tadi membaca firman Tuhan, selain itu meminta dalam doa kepada Roh Kudus, saya lihat bagaimana saya katakan pada Tuhan bahwa tentang kebesaranmu itu saya lihat dengan mataku gitu ya. Kalau saya melihat bagaimana ciptaannya baru di bumi ini yang bisa terjangkau oleh mata saya. Belum seluruh bumi yang hanya bisa dijangkau mata saya aja kan itu sudah cukup besar alasannya untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang saya injak, apa yang saya lihat di langit itu kan bukan buatan manusia, tapi buatan tangan Tuhan yang tidak terlihat. Itu pun sudah cukup membangkitkan iman saya, bahwa saya katakan bahwa masalah pergumulan yang saya hadapi itu tidak lebih ribet, tidak lebih sukar, tidak lebih berat daripada kebesaran dan kekuatan yang saya bisa saksikan. Jadi kalau betapa kuat dan hebatnya Tuhan menopang bumi ini, menciptakan segala sesuatu, apalagi masalah saya itu tidak berat gitu. Saya percaya Tuhan sanggup gitu. Nah, soal sumber iman itu baca aja nanti pada Capas ya. Saya lebih pada bagikan pewahyuan-pewahyuan, rema di dalam sharing ini. Nah, jadi ketika kita dalam pergumulan, kita harus belajar percaya janji Tuhan. Makanya kita harus bukan cuma membaca. Saya tulis pada Capas, bukan cuma membaca, tapi merenungkan firman Tuhan. Tentu melakukan ya, karena kalau cuma baca, merenungkan dan tidak menghidupinya sama dengan kemunafikan atau penipuan terhadap diri sendiri. Ketika kita dalam pergumulan, kita ingat janji Tuhan. Tadi kan saya katakan, ketika saya mempersiapkan sharing ini, termasuk lama juga, kurang lebih 2 minggu, saya belajar, saya renungkan gitu ya, ayat firman Tuhan. Salah satunya yang janji Tuhan yang luar biasa, tentang, nanti lihat pada Capas, baca, tentang seorang hakim yang jahat itu, yang gak takut sama Tuhan, akhirnya merespons permohonan janda miskin itu. Kalau selama ini kita dengar bapak yang jahat saja memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Ada lagi fakta yang lebih jahat daripada seorang ayah, seorang bapak yang Tuhan Yesus katakan, yaitu hakim yang jahat tadi yang nggak takut sama Tuhan. Jadi kalau seorang ayah saja, seorang bapak saja memberikan yang baik,
eh, memberikan roti kepada anaknya. Tadi juga saya katakan bahkan hakim yang jahat pun merespons permohonan seorang janda miskin. Bukankah Bapa yang baik itu juga akan memberikan semuanya? Ada juga ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus saja udah dikasih. Anak satu-satunya, anak tunggal yang berharga, anak yang dikasihinya dikasih. Itu kan yang terbaik yang Bapa punya. Yesus sudah berikan yang terbaik. Apalagi yang nggak dikasih sama Tuhan? Apa yang sisa dalam dirinya? Darahnya sudah dicurahkan. Nyawanya sudah diserahkan. Firman Tuhan berkata, masa yang lain-lain nggak diserahkan juga? Apakah pergumulan kita itu lebih mahal daripada darah Yesus? Apakah itu semua lebih mahal daripada nyawa Yesus? Itu berarti pengorbanannya aja kan sudah menjadi jaminan untuk hal-hal yang lebih rendah. Makanya tidak ada alasan untuk kita nggak percaya, untuk kita kehilangan pengharapan. Sekali lagi saya katakan, memang dalam prakteknya nggak mudah. Tapi kita harus belajar percaya terhadap janji Tuhan. Makanya firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Firman Tuhan berkata, kalau hakim yang jahat itu saja menjawab permohonan janda itu, janda miskin itu, bukankah Bapamu akan lebih lagi, akan dengan segera menolong orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Seperti tadi yang saya katakan, saya lebih banyak membagikan remanya di sini, gitu ya. Saya dapatkan begini, bahwa Tuhan memang izinkan segala sesuatu for our good, untuk kebaikan kita, gitu ya. Tuhan izinkan semuanya, semua untuk kebaikan kita. Kalau daging kita berkata, yang baik buat saya kan jawabannya instan. Yang baik buat saya kan jalan kelegaan. Tapi dengarkan semuanya, bahwa jawaban doa, bahkan mujizat kesembuhan itu tidak, atau mujizat apapun itu, jalan keluar itu tidak lebih tinggi nilainya daripada pelajaran, daripada kita belajar percaya kepada Tuhan, daripada iman atau percaya penuh yang kemudian terbangun di dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan seolah mengulur waktu, itu bukan berarti Tuhan tidak menyertai, bukan Tuhan tidak menjawab, bukan Tuhan tidak uh, me mendengarkan. Tapi Tuhan sedang membuat skenario dan itu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi saya katakan bahwa jawaban doa itu jalan-jalan yang kita jalan-jalan yang untuk jalan buntu kita, jawaban untuk pergumulan kita, itu tidak lebih tinggi nilainya daripada apa yang Tuhan kerjakan di dalam alam roh, di dalam kerohanian kita, di dalam hidup kita. Yaitu iman. Supaya kita punya percaya penuh kepada Tuhan. Itu yang nilainya bukan cuma tinggi, tapi bersifat kekal. Jadi sebetulnya justru bersyukur kalau Tuhan proses. Karena Tuhan ingin tanamkan sesuatu dalam hati kita. Iman dan percaya penuh. Dan juga Tuhan mau melihat bagaimana hati kita. Apakah kita mampu bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak baik? Apakah kita tetap menjaga hati kita? Apakah kita menjaga persekutuan kita kepada Tuhan? Orang-orang yang berangkat bersama kita, bahkan bukan cuma dari rombongan yang terakhir, yang kedua ya, dari Big Internet. Dari pertama kita, dulu ketika akhir 2017, terlebih yang sekarang ya, karena kondisi pandemi yang menekan. Saya sangat yakin, justru sebagian besar daripada mereka, kemudian menganggap pembacaan Alkitab mereka menjadi sia-sia, doa mereka nggak sia-sia, karena nggak melihat, merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya selain nggak merasakan Tuhan dalam hadiratnya, karena mungkin beberapa faktor, karena ketidaktaatan, karena masih kompromi dengan dosa. Tapi justru karena mungkin mereka berpikir bahwa ibadah juga nggak ada gunanya gitu ya. Berdoa, berpuasa juga nggak lantas membuat breakthrough dalam hidup. Akhirnya mereka menjadi lemah. Teladan Daud berkata, aku percaya penuh kepada Tuhan, aku tidak goyah.
Nah, di sini juga saya mau katakan, selain teladan Abraham yang menuruti segala perintah Allah, selain teladan Daud yang melakukan kehendak Allah, selain teladan Daniel yang menjaga kesucian hidupnya, termasuk Hizkia. Nanti kalau saya bacakan di sini agak agak lama ya. Jadi dengarkan saja hal-hal yang kelihatan saya sampaikan dengan bahasa hari-hari, dengan untuk rema peneguhan saya sampaikan, nanti lengkapnya baca di Capas. Yang membuat mereka, saya bold di situ, bahkan saya uppercase. Yang membuat mereka, saya mengerti, saya yakin, yang membuat mereka berkenan di hadapan Tuhan bukan karena ketaatan mereka, tapi punya hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Saya bacakan beberapa tentang Hizkia. Saya bacakan yang di bold saja ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Lalu, ia percaya kepada Tuhan Allahnya. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan berpegang pada perintah-perintahnya yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Ia beruntung. Saya tidak sedang membahas ketaatan di sini secara uh, 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 tidak menekankan tentang perihal ketaatan di sini. Tapi salah satu yang menjadi ramuan kenapa Hizkia beruntung Tuhan menyertai dia adalah ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Daud juga berkata seperti ini. Selama ini kan saya tekankan tentang ketaatan Daud ya. Tapi lewat ayat firman Tuhan ini saya mengerti bahwa salah satu yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud adalah di Mazmur 26 ayat 1. Dikatakan bahwa kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Abraham tadi saya katakan dia percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kalau mau berkenan kepada Tuhan, itu harus menunjukkan, harus memiliki iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Ada di situ janji Tuhan yang menghibur kita bahwa janji-janji Tuhan ya ada di situ kepada orang yang percaya penuh kepadanya. Ini juga saya baru temukan ayatnya gitu ya. Sangat sangat luar biasa, sangat indah. Saya bacakan dulu di Mazmur 22 ayat 6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Yeremia 39 ayat 18. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan lebih rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita mau terima janji Tuhan, bahkan kalau kita mau masuk tanah perjanjian, kita mau terima jawaban-jawaban doa kita mau terima keselamatan daripada Tuhan, baik di dalam hidup kita, baik keselamatan atau jalan terbuka untuk setiap pergumulan hidup kita, termasuk nanti ke tanah perjanjian. Jangan anggap remeh iman kepada Tuhan. Harus memiliki kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan akan tolong. Tuhan akan buka jalan. Makanya firman Tuhan itu harus menjadi sejatinya harus menjadi kekuatan. Makanya di dalam pelayanan ini disuruh baca firman itu bukan aturan, bukan sekedar kayak apa ya? Ya kalau di TRC di situ saya harus baca firman. Bukan, tapi saya kan katakan pembacaan firman itu seperti salah satu makronutriennya pembangunan kerohanian kita. Kalau nggak baca firman kan nanti nggak ada uh, imannya imannya tetap kerdil gitu.
Jelas Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Memang iman itu juga datangnya daripada karunia Roh Kudus. Menurut ukuran, jadi di Roma 12 ayat 3 dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Jadi ada karunia iman. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada orang yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Jadi iman kalau kita, dan saya sekarang sedang minta itu gitu ya. Saya juga udah pernah bagikan di waktu yang lalu. Supaya kita punya kapasitas iman yang lebih besar, selain membaca, merenungkan firman Tuhan, kita juga bisa meminta kepada Roh Kudus untuk mengaruniakan kita. Kepada Allah untuk mengaruniakan kita iman yang lebih besar. Untuk melihat janji Tuhan terjadi. Karena untuk melihat janji Tuhan terjadi selain ketaatan adalah kepercayaan. Di sini juga saya mau tekankan, walaupun tidak secara garis besar. Kalau baca ayat-ayat firman Tuhan yang saya bagikan, contohnya Hizkia tadi, gitu ya, dia taat, ya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud. Berarti kan dia melakukan segala perintah Allah. Dia berpegang kepada uh, uh, perintah-perintah Tuhan. Apa yang saya mau tekankan di sini, di dalam tema pokok tentang iman atau percaya penuh ini, bahwa itu tidak bisa berdiri sendiri untuk keberkenanan kepada Tuhan, untuk menerima janji Tuhan, termasuk keselamatan. Nggak bisa berdiri sendiri. Justru seseorang kalau uh, merasa dirinya, mengaku dirinya adalah orang percaya, gitu ya. Makanya sebetulnya terminologinya orang Kristen dalam benak saya ya, orang yang beragama Kristen dengan orang percaya itu beda. Orang bisa saja beragama Kristen, tapi cara hidupnya seperti cara hidup dunia. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, orang percaya, itu pasti akan terlihat daripada sikap hidupnya. Dalam hidupnya, dia akan hidup benar di hadapan Tuhan. Dia akan hidup taat di hadapan Tuhan. Makanya kan sebetulnya menurut catatan firman, bahwa nggak semua orang akan masuk surga. Yang berseru kepada Yesus kan tentu mereka beragama Kristen. Tapi nggak semua akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang melakukan. Orang yang melakukan ini dalam pemahaman saya adalah mereka yang kategori orang percaya. Jadi jangan katakan, oh yang penting percaya Tuhan gitu ya. Baca Yakobus 2 dengan lengkap. Kalau cuma punya iman, cuma percaya, iblis juga, setan-setan juga percaya. Tapi mereka kan bedanya dengan orang percaya. Orang percaya itu beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan. Gitu. Jadi saya mau tekankan di sini, jadi jangan ada yang berpikir, oh orang yang beragama Kristen itu adalah orang percaya. Beda. Orang tadi saya katakan seseorang bisa saja beragama Kristen, KTP-nya Kristen, merayakan Natal, bahkan mengikuti live streaming, bahkan yang lebih mengerikan pelayanan, membagikan firman. Tapi hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak menjadi pelaku firman. Tidak menjadi dari perkataannya, perbuatannya bertentangan dengan imannya. Jadi kalau orang percaya, itu satu paket, bukan cuma beriman, bukan cuma percaya penuh kepada Tuhan, tapi juga menjalankan kehidupan yang benar, berpegang kepada firman Tuhan. Itu ciri-cirinya. Dan juga saya kasih ada catatan tambahan bahwa orang yang percaya penuh kepada Tuhan itu mestinya nggak goyah. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Sekalipun di tengah badai. Demikian juga dengan Daniel.
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka percaya penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya penuh, seperti Daud, nggak goyah. Tadi kan saya katakan, sebagian besar saya percaya orang yang kemudian undur daripada melakukan merasa bahwa ibadah juga sia-sia. Ibadah juga bukan kemudian akhirnya pekerjaan jadi berhasil, usaha jadi berhasil, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dirasakan gitu ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun dia keadaannya tidak baik, bahkan di tengah pergumulan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan tadi saya katakan ada nilai yang sedang proses sebetulnya dalam kehidupan kita. Saya juga bahkan mau sampaikan bahwa itu justru sebetulnya seni dalam mengikut Tuhan. Ilustrasi sederhananya, kalau orang hidupnya uh, serba berkecukupan, berkelimpahan, itu tidak uh, rasa syukurnya, kadar syukurnya itu akan berbeda dibanding dengan orang yang uh, pernah mengalami hidup susah, terus tiba-tiba Tuhan tolong, itu kan akan berbeda. Saya tidak sedang katakan orang-orang yang berkelimpahan itu nggak bersyukur, tapi akan berbeda. Pernah dalam kesesakan, lalu Tuhan tolong, itu syukurnya itu penuh limpah. Atau dalam hari-hari, ya mungkin ilustrasi ini nggak terlalu pas gitu ya. Orang yang hidup sederhana, makan dan minum sederhana, tiba-tiba menikmati makanan yang enak, berbeda dari biasanya. Itu akan berbeda terima kasihnya kepada Tuhan. Bukan berarti kalau enak baru bersyukur, enggak. Tapi hati kita itu kan, respons hati kita itu kan berbeda. Jadi kita berada di dalam kesesakan, Tuhan izinkan, selain Tuhan ingin membangun, mengajar kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Lalu Tuhan ingin melihat hati kita, tetap bersyukur, tetap percaya penuh apa enggak. Lalu itu juga seninya dalam hidup kita. Kita juga tidak baik berada di dalam comfort zone. Tuhan izinkan semuanya, ingat janji Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tadi saya katakan seperti teladan Daud. Daud, sekalipun pergumulan Daud kan tidak sedikit. Tapi dia percaya penuh kepada Tuhan dan tidak goyah. Makanya sebetulnya kalau pengertian para sahabat juga saudara sama dengan saya. Bagi saya ya, mengerikan perilaku orang Kristen sekalipun beragama Kristen, berKTP Kristen, tapi nggak memiliki iman kepada Tuhan. Tidak percaya penuh kepada Tuhan. Ditunjukkan dengan apa? Tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak bersemangat dalam menyelidiki firman Tuhan. Tidak bersemangat dalam memuji Tuhan. Menjadi lemah semuanya. Itu kan tanda-tanda orang yang tidak memiliki iman. Ya, saya ulangi. Sekalipun dia berKTP Kristen, beragama Kristen, ikut live streaming mungkin, bahkan pelayanan, tapi tidak hidup dalam iman, tidak percaya penuh kepada Tuhan, akhirnya dia menjadi lemah, dia menjadi kendur. Itu juga kan tanda-tanda bagi dia tidak punya iman. Tadi saya sudah katakan, kalau Tuhan datang, anak manusia datang, dia temukan iman tidak? Orang bisa beragama Kristen, bahkan melayani tadi, tapi nggak temukan iman, percaya penuh kepada Tuhan. Tanda bagi orang beriman yang tetap percaya kepada Tuhan, itu tetap teguh, tetap nggak goyah, tetap bersemangat. Lagi proses menunggu, proses yang tidak enak, menunggu janji Tuhan. Dia tetap bersemangat. Nggak ada yang berubah dari sikap dan perilakunya. Tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Dan itu yang mahal. Yang Tuhan mau lihat dalam diri kita. Tadi juga saya katakan, saya nggak mau berbagi
melayani, tapi saya nggak teladan dalam hal ketaatan menjadi pelaku firman. Juga eh, eh, ketidakpercayaan gitu ya. Saya mau menjadi teladan. Hari-hari ini juga saya, terutama beberapa minggu belakangan ya, saya sedang mengalami pergumulan. Bukan cuma satu, ada beberapa gitu ya. Ada beberapa pokok doa yang saya doakan. Berdoa pagi, siang, malam. Bahkan kalau saya itu ya berdoa kalau cuma pagi, siang, malam, yang porsinya itu banyak memuji menyembah Tuhan, itu nggak akan cukup nanti mengcover pokok-pokok doa. Jadi seperti firman Tuhan, berdoalah sepanjang waktu, uh, all season, segala musim. Ini juga berarti mau musim hidup kita baik, senang, ataupun susah, dalam segala keadaan. Berdoa itu juga nggak harus pada saat jam doa, seperti biasanya kita doa pagi atau doa malam. Tapi sepanjang waktu berkata-kata dengan Tuhan gitu. Saya bukan cuma berseru pada pagi, siang, malam, tapi sepanjang waktu gitu ya, saya berdoa kepada Tuhan. Dan benar, sekalipun belum semuanya dijawab oleh Tuhan, saya percaya Tuhan sedang berkarya, on proses. Saya juga bahkan mengerti kenapa Tuhan gak jawab gitu ya. Ada 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 hal dari satu pergumulan ini, ketika saya ngerti, oh iya kenapa belum belum Tuhan jawab, karena saya ketika dapat informasi tentang sesuatu ini, oh iya berarti gak terjawab itu karena Tuhan sedang rencanakan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi ada yang Tuhan lepaskan saya gitu ya. Dan saya mau katakan di sini, jawaban Tuhan itu nggak mesti misalnya seperti ini. Kita butuh uang misalnya. Nggak ujuk-ujuk uangnya datang satu kantong, eh, tiba-tiba ada di di meja di rumah kita atau di depan pintu kita, atau tiba-tiba ada orang yang salah transfer. Mungkin akan ada kejadian seperti itu. Tapi dari pengalaman saya, justru Tuhan jawab dengan memberikan hikmat, dengan memberikan pengertian, dengan mengirimkan orang. Tapi jangan berharap pada manusia, karena firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kecuali kalau Tuhan arahkan, yakin. Tapi maksudnya arahkan itu bukan berarti arahkan kita misalnya kayak tadi kebutuhan uang, minjam ke orang gitu ya. Sebab ada di waktu yang lalu, bahkan di antara kita juga, di antara kami yang dulu ya sudah nggak di sini, dengan beraninya berkata, Tuhan berkata kamu yang harus membiayai pelayanan ini gitu ya. Ada di waktu yang lalu saya pernah ada orang dengan berani katakan, saya butuh uang, Tuhan suruh saya meminjam dari kamu gitu, berani sekali gitu ya. Nah, itu kayak nggak masuk akal gitu ya. Kalau Tuhan menolong, itu pasti caranya elegan. Jangan berharap pada manusia. Ketika saya melakukan dalam pergumulan itu, saya terus berseru kepada Tuhan. Saya mau berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan apa? Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, Tuhan ingatkan seseorang gitu ya. Saya sedang urus sesuatu yang berkaitan dengan salah satu instansi pemerintah gitu ya. Saya diingatkan akan nama seseorang, saya cerita gitu ya. Akhirnya dia tolong. Saya paling pantang untuk minta tolong orang, apalagi terkait dengan uang gitu. Saya nggak pernah lakukan itu dalam hidup, terlebih ketika melayani. Karena seperti Paulus katakan, itulah kehormatan dirinya. Lagian apalagi wibawa dan teladan yang dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan, kalau ternyata dia melayani tentang iman gitu ya, tapi dia nggak memberikan teladan iman, itu saya sangat jaga gitu. Ini saya cerita tentang persoalan ini dan uh, Tuhan tolong. Juga pergumulan yang satu, saya tiba-tiba mengerti, oh ini bisa
bisa di eh, dieksekusi dulu ya istilahnya gitu. Bisa di eh, dipergunakan dulu gitu ya. Ajaib Tuhan menolong kita. Memberikan pengertian, memberikan hikmat, itu juga pertolongan Tuhan. Saya nggak mau berharap pada manusia. Saya mau berharap kepada Tuhan yang punya segala sesuatu. Dan Tuhan tidak permalukan. Tuhan tahu menjawab yang mana dulu. Sesuai dengan keperluan kita. Kalau kalau uh, seseorang sudah memiliki pengertian seperti ini tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Makanya kan firman Tuhan berkata, tetapi orang yang mengenal engkau percaya kepadamu. Sebab tidak kau biarkan orang yang mencari engkau, yang berharap kepada engkau ya Tuhan. Pengenalan itu kan datang dari firman Tuhan. Pengenalan itu juga dari kesaksian di masa lalu. Tentang pengertian tentang Tuhan. Saya mau belajar berharap kepada Tuhan. Ini juga tantangan yang tidak kalah besar daripada tantangan untuk taat. Ada orang yang begitu sukar untuk mengampuni. Ada orang yang begitu sukar untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ada orang yang betapa sukarnya untuk uh, me melepaskan dirinya dari keterikatan terhadap mamon. Tapi juga tidak mudah untuk berkata kepada diri kita untuk membangun iman, percaya penuh kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Sadu juga akan berkata pada salah satu rekomendasi video itu, nanti pada masa kesukaran harus memiliki iman bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Kalau orang yang nggak beriman, cenderung apa? Berputus asa. Dia menjadi lemah. Dan ini juga, kata-kata saya ini juga menjadi introspeksi bagi diri kita. Kalau menjadi lemah dalam mengikut Tuhan, kalau menjadi berputus asa, nggak bersemangat dalam ibadah, itu juga tanda kita itu memiliki krisis iman. Dalam persiapan tema ini ada satu malam di subuh ketika berdoa gitu ya, mau persiapan doa, saya bahkan diingatkan tentang ini rema saya pribadi ya, tentang kenapa Tuhan minta kita untuk berdoa tidak jemu-jemu. Ada firman Tuhan yang lain perihal berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu berdoa setiap waktu. Tapi ada juga penekanan untuk berdoa nggak jemu-jemu. Saya dapat pengertian bahwa kita harus mengawal doa kita. Kenapa? Ada rasanya lebih dari satu kesaksian yang saya pernah baca. Bahwa si jahat di atmosfer berusaha untuk menghalangi jawaban doa kita. Bahkan berusaha untuk mencuri karena dia adalah pencuri. Itu kenapa di dalam beberapa kesaksian dikatakan bahwa di gudang-gudang si jahat itu kok banyak permintaan doa ya, harta ya. Kenapa? Itu dicuri oleh si jahat ketika dalam perjalanannya. Kenapa banyak orang Kristen kemudian gagal untuk mendapatkan jawaban doanya? Karena mereka berhenti berdoa. Saya sangat dikuatkan ketika mendapatkan pengertian itu. Justru kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk mengawal doa kita itu, untuk mengawal jawaban doa kita itu sampai tergenapi dalam kehidupan kita. Makanya harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekalipun dengan tidak kata-kata yang selalu bersemangat, saya ngerti bagaimana dalam pergumulan. Kita harus belajar mengucap syukur atasnya. Makanya firman Tuhan katakan sampaikan disertai dengan ucapan syukur. Dalam modul kita juga katakan apa saja yang kamu minta dengan kepercayaan, kamu akan menerimanya. Percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka kamu akan menerimanya. Makanya kalau sudah berdoa dengan yakin, Tuhan, aku berdoa untuk persoalan A misalnya. Dalam doa-doa selanjutnya,
Kita tidak selalu berseru, "Tuhan tolong, Tuhan buka jalan." Nggak selalu begitu. Tapi diubah kata-katanya dengan kata-kata iman. Saya tertarik dengan pengkhotbah yang saya bagikan pada video saya. Dikatakan, itu seperti menubuatkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi mulai mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah membuka jalan. Tuhan, aku sudah terima jawaban doaku untuk ini. Aku percaya Engkau menyediakan, Engkau menjawab, Engkau turut bekerja. Itu juga akan meringankan beban di hati kita kan. Itu akan menguatkan kita, memberikan hati kita penguatan. Dan juga yang lebih dahsyat lagi, itu akan menggetarkan hati Tuhan ketika kita mulai berkata-kata dengan iman. Bukankah Tuhan terharu dengan iman perwira dan juga wanita yang sakit pendarahan itu? Tuhan tertarik dengan iman. Jadi kalau kita katakan, Tuhan, apa yang terjadi sekarang saya tahu itu ada dalam kendali Tuhan. Saya tahu bahwa Engkau sedang bekerja, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aku mengucap syukur bahwa apa yang terjadi sekarang membuat saya lebih baik. Tuhan tidak membiarkanku. Mulai perkatakan firman gitu ya. Kau tidak meninggalkan aku. Bahkan dalam proses seperti itu, proses pergumulan, selain merenungkan firman, juga bangkitkan roh dengan menyanyikan lagu-lagu. Banyak sekali kan penyembahan uh, yang menyatakan iman, percaya bahwa Tuhan menyertai. Banyak sekali pujian atau penyembahan yang merupakan ungkapan iman bahwa tak akan dibiarkannya aku berjalan sendiri. Juga penyembahan yang terbaru kan yang saya bagikan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Itu perkatakan dengan iman. Itu juga doa. Saya bahkan kalau ketika tertekan, tadi saya katakan nggak terlalu banyak memohon-mohon Tuhan tolong segala macam. Karena itu kayak menambah beban di hati saya. Saya mulai bersyukur atau ekspresikan dengan lagu-lagu tadi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak akan dibiarkannya aku berjalan sendiri. Tak akan dibiarkannya aku bergumul sendiri. Saya juga hiburkan diri saya. Burung di udara dipelihara. Burung di udara kan gak mendoakan pokok-pokok doa seperti kita. Gak memberitakan firman. Gak melakukan pujian penyembahan. Itu yang saya tahu. Mungkin seperti di surga nanti burung-burung juga bahkan bunga-bunga kan memuji Tuhan gitu ya. Tapi kalau dalam pemahaman saya mereka gak merenungkan firman kan. Itu juga Tuhan pelihara. Masa kita yang sudah belajar mengasihi Tuhan, belajar taat, gak Tuhan tolong? Hanya kita yang dikatakan firman biji mata Tuhan. Yang lain gak tuh? Burung-burung, bunga-bunga enggak. Tapi Tuhan semuanya jaga. Nah jadi masa-masa yang sukar ini justru kita harus pakai dengan baik. Untuk membangun iman kita, harus punya bangunan iman yang kokoh. Dan tadi saya sudah katakan kan, sekarang nilai diri masing-masing introspeksi dengan kata-kata yang saya katakan tadi. Kalau menjadi lemah, kehilangan semangat, tidak lagi bersemangat membaca firman, kalah terhadap persoalan hidup, kemudian pergumulan, berarti sebetulnya imannya itu kerdil. Sebab Daud katakan orang beriman itu teguh, gak goyah, gak dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan itu perasaan yang wajar dalam diri manusia, tapi tidak dikuasai ketakutan. Saya sangat diberkati dengan tema ini. Saya diajar, saya dikuatkan. Saya sampai buatkan catatan ini untuk saya baca, saya renungkan firman Tuhan. Hakim yang jahat saja menjawab doa, bukankah Tuhan akan menjawab, segera menolong? Percaya itu. Dan mulai lakukan faith confession, pengakuan iman. Terima kasih karena Engkau menjawab doa. Promise keeper, penjawab, kau berpegang pada janji Tuhan. Kau memegang janjimu. Tuhan itu setia, gak pernah ingkar janji. Kita juga harus tahu, dalam proses Tuhan menjawab doa kan juga hidup kita bukannya kemudian berantakan kan. Tetap masih bisa berjalan.
Cuma daging kita ini yang pengen instan, pengen temukan jalan jawaban doa kita. Padahal kita oleh hikmat Tuhan bisa bisa juga mengalihkan perhatian kita, menyibukkan diri untuk hal yang positif. Bahaya kalau sampai imannya kritis atau kehilangan iman, itu akan susah dibangun kembali. Sementara tadi saya sudah katakan, selain ketaatan, iman kepada Tuhan itu adalah pertimbangan kepada keselamatan. Iman percayanya uh, uh, Yosua dan Kaleb mengantarkan mereka ke tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita. Firman Tuhan kan udah bilang, kalau dia datang, kita Tuhan temukan nggak kita sebagai orang percaya yang penuh iman, yang ditandai dengan tetap kuat, tetap tidak goyah, tetap bersemangat, tetap melakukan ibadah kita kepada Tuhan, menjaga ketaatan kita, kekudusan kita, kesetiaan kita, konsistensi kita, tetap nggak melakukan itu. Atau kita hanya berKTP Kristen, live streaming, bahkan melayani, tapi kita kehilangan iman gitu. Nggak ada gairah lagi untuk melakukan segala sesuatu. Dan itu sangat berbahaya. Nah, akhirnya sharing pada kesempatan ini. Membangkitkan semangat kita, juga membekali kita untuk mengerti bahwa bukan cuma ketaatan yang diperlukan. Orang bisa bisa saja loh taat ibadah, taat bahkan mungkin ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dalam pelayanan ini sesuai dengan tuntunan. Tapi dia nggak punya iman penuh kepada Tuhan. Ditandai dengan apa hal sederhana. Udah lagi nggak, udah meninggalkan persekutuannya sama Tuhan. Itu yang saya katakan, sebagian besar yang nggak lagi setia beribadah pada Tuhan lewat par. Itu saya percaya, bukan semua. Saya yakin banyak daripada mereka yang menjadi lemah, putus asa, kehilangan semangat. Dan itu berbahaya kan? Pesan daripada perumpamaan 10 gadis bijaksana itu kan salah satunya itu. Menjaga kerohanian tetap on. Itulah bagian daripada pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Jangan sampai kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan semangat. Itu yang paling susah dalam hidup Tuhan. Makanya kalau belakangan ini, saya kalau RSSP baru paling banyak 2 ya. Sering juga cuma 1. Karena saya berpikir bukan banyaknya yang saya bagikan. Apa artinya kalau cuma dengarkan hari ini, besok lupa? Ya, direspons lewat ada beberapa sahabat yang setia berbagi SK, peneguhan. Ya cuma begitu saja, terus besok nantiin lagi apa yang baru untuk direspons. Bukan cuma kayak gitu. Tapi bagaimana apa yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan, kita renungkan nggak, kita hidupi nggak, kita praktekkan nggak untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk setia. Itu yang sukar, itu yang terbesar. Bukan sekedar mendengarkan, bukan sekedar membaca, mengetahui, tapi menghidupinya. Hidup gak dalam iman kepada Tuhan? Hidup gak dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan? Akan terlihat dari sikap hidup kita, dalam peribadatan kita, dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Dari kata-kata kita, dari isi hati kita, apakah menjadi lemah, putus asa, itu terlihat. Nah, coba cek. Sekarang masih hidup dalam iman atau tidak? Atau sudah krisis kepercayaan karena kok kayaknya belum membaik gitu ya. Justru bersyukur kalau Tuhan proses. Karena Tuhan sedang tanamkan sesuatu yang lebih berharga. Yaitu iman. Percaya penuh kepada Tuhan. Itu bekal menuju tanah perjanjian. Sama seperti bekal bagi Yosua dan Kaleb. Juga Tuhan kan ingin melihat hati kita. Ketika Tuhan di dalam perjanjian lama katakan, Tuhan sengaja menyisakan, gak habisin bangsa-bangsa di sekitar Israel. Karena Tuhan ingin mencobai hati mereka. Mereka itu tetap setia gak berpaut kepada Tuhan. Juga kita diberikan Tuhan hal-hal yang Tuhan izinkan, hal-hal yang bahkan mungkin itu tidak enak bagi diri kita untuk melihat ini nanti reaksinya seperti apa ya.
Kalau segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan harapannya, reaksinya apa ya? Sikapnya apa ya? Apakah kalau misalnya hanya baik-baik saja baru bersyukur? Apakah apalagi kalau misalnya nggak terjadi apa-apa dari pergumulan doanya, dia menjadi malas bahkan berkata sia-sia mengikut Tuhan. Itu kan Tuhan mau nilai. Karena itu yang paling berharga bagi Tuhan, dan tentu itu harus Tuhan izinkan masuk dalam perapian, sama seperti logam. Kalau sebelum menjadi logam mulia menjadi emas, dia dibiarkan dulu diproses sampai sangah-sangahnya keluar. Karena kita harus menjadi mempelai yang cemerlang di hadapan Tuhan. Yusuf juga diproses. Justru orang-orang yang punya panggilan besar itu diproses oleh Tuhan. Panggilan masuk tanah perjanjian, apalagi dipakai oleh Tuhan dalam hidupnya untuk keselamatan orang-orang yang dikasihnya, itu diproses sama Tuhan. Ada banyak orang di luar sana hidupnya enak-enak dalam kelimpahan, gak ada pergumulan rasanya, ya begitu aja, lempeng jalannya, dan kita nggak tahu kemana tujuannya. Mesti belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka yang punya panggilan tertinggi daripada Tuhan. Selain proses Tuhan, juga si jahat gak tinggal diam. Si jahat bahkan akan menggunakan keadaan untuk melemahkan kita. Si jahat akan racuni pikiran kita dan berkata, mana jawaban doa? Tuhan gak jawab doa. Percuma beribadah, percuma hafal firman, baca firman, percuma berpuasa. Dia akan melemahkan kita. Tapi orang yang percaya penuh gak akan goyah. Dan ketika kita berani berkata, saya tetap percaya kepada Tuhan, mengucap syukur dengan bersuara, Tuhan terima kasih karena Engkau sedang bekerja. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semuanya Tuhan akan sediakan. Bukan cuma di surga nanti, tapi dalam hidupku selama di bumi ini. Aku mengucap syukur atasnya. Karena Kau menjawab doa, Kau baik, Kau setia Tuhan. Kau tidak pernah mengecewakanku Tuhan. Di waktu yang lalu Tuhan sudah tolong aku, dan saat ini juga. Apalagi saya sudah sungguh-sungguh Tuhan melakukan pengakuan iman, mengucap syukur. Itu akan membangun kerohanian kita. Jangan berada di komunitas ini, tapi punya sikap hidup yang berbeda. Cuma ikut-ikutan, tapi tidak memiliki iman di dalam dirinya, itu sangat berbahaya. Itu saya katakan pada diri saya. Kalau tidak jaga iman kepada Tuhan, berbahaya. Orang bisa saja lakukan ketaatan tapi cuma karena aturan. Ini berjalan bersama-sama seperti Hizkia. Dia berpegang kepada Tuhan, dipercaya kepada Tuhan. Dan itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Ya berbahagialah kita yang mendengarkan setiap pewahyuan yang Roh Kudus berikan lewat saya. Kita yang memperhatikan firman Tuhan. Berbahagia, bersukacita karena Tuhan itu setia gitu. Kita hanya menunggu waktu proses Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kiranya ada yang punya kualitas hati yang rendah, yang cuma dengarkan hari ini tapi nggak disimpan di dalam hatinya. Ini kan barang yang kudus, barang yang mahal, yang bukan cuma berguna untuk hidup sekarang, tapi juga dalam kekekalan nanti gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.